buat teman-teman nih yang bikin logo, kalau ke Kebun Desain pasti kita usahakan logonya ini masuk kriteria ini gitu. Kita nggak sembarangan bikin gitu. Tidak melanggar lambang negara atau cap resmi pemerintah segala macem gitu. Usahakan kita benar-benar merek kalian sendiri gitu. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, bareng aku Albandani, tapi nanti akan dipandu sama si Ajis karena video kali ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman, yaitu terkait dengan tutorial pendaftaran nama brand atau nama merek. Nah, kayak gitu. Jadi biar nama usaha kalian, nama brand kalian itu nggak dipakai sama orang lain, kayak gitu ya. Kayak kasusnya Bensu kayak gitu kan. Nah, kalian segera daftarkan nama kalian, itu nggak mahal-mahal banget. Dan caranya daftarnya itu nanti dipandu sama Ajis. Oke, langsung aja deh. Kalian karena pasti udah nggak sabar, langsung sama Ajis dipandu. Oke, kali ini melanjutkan dari info yang tadi Dino jelasin ya. Kita akan bikin tutorial cara bikin merek atau mendaftarkan merek secara resmi gitu. Kenapa sih merek tuh harus didaftarin secara resmi? Nah, jadi perumpamannya gini, kalian bikin tas nih, namanya seperti ini, Calibre gitu ya. Nah, terus ada orang lain bikin tas juga dengan merek yang sama. Nah, itu kan otomatis rugi ya, apalagi kalian sudah terkenal gitu. Terus ada orang yang membajak produk kalian. Nah, kalian bisa melaporkan itu secara hukum kalau misalkan merek kalian udah terdaftar. Kalau misalkan belum terdaftar, itu akan sangat sulit untuk memprosesnya secara hukum kayak gitu. Nah, untuk mengetahui informasi tentang merek itu sendiri, kita bisa cek di situs dgip.go.id ya. Kita ketik aja. Nah, ini dia di URL-nya ya, dgip.go.id. Nah, kemudian ini adalah halaman home-nya. Kemudian di sini ada yang bulat-bulat nih. Nah, kalian pilih merek ya. Ini untuk tampilan divisi ya. Mungkin kalau untuk mobil tampilannya agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama gitu. Pilih yang merek 2 kali. Nah, nanti akan muncul ke sini tentang penjelasan merek, kenapa mereknya harus didaftarin seperti yang saya bilang tadi, untuk meminimalisir pembajakan dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada biayanya nih. Nah, di sini dijelasin untuk usaha mikro dan usaha kecil itu 500.000. Terus untuk umum itu 1.800.000 gitu. Terus untuk perpanjangannya yang UMKM itu 1 juta, dan untuk yang umum itu 2.250.000 gitu. Kalian bisa cek di halaman yang tadi DGIP, terus klik merek. Nah, terus di sebelah di tab kiri ini ada biaya, terus ada klarifikasi merek, ada pendaftarannya segala macam ya, bisa kalian akses di situ. Berikut dengan harga yang ini. Nah, sebelum kalian daftar merek, kalian harus tahu dulu nih, kalian itu masuk ke kelas merek apa, karena dalam pendaftaran merek kalian nanti membayar kategori. Apakah termasuk kategori, contoh misalkan desain sendiri nih, apakah Kebun Desain misalkan menjual barang juga, atau hanya desain aja, atau kita menjual online kelas pendidikan juga kayak gitu. Itu masing-masing kategori ada penambahan biaya seperti itu. Nah, cara ceknya di mana? Cara ceknya ada di sini. Nah, namanya skmdgip.go.id. Nah, kalian klik, kemudian tinggal tuliskan bidang usaha kalian. Contoh misalkan kalian jual apa nih? Jual telur misalkan. Nah, muncul nih kalian jual telur plastik tuh, ada telur ulat, ada telur apa, itu beda-beda kelasnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian contoh di yang atas nih, contoh kalian jual telur plastik nih, yang saya kasih tanda biru ya, telur plastik. Ini kan kelasnya kelas 20 nih, kategori nomor 20. Nah, terus kalian jual juga telur asin.
telur asin ada di kelas 29. Nah, otomatis kalian itu daftarnya 2 kali lipat dari harga yang awal tadi. Jadi kalau kelas UMKM dua kategori jadi 1 juta gitu. Kalau misalkan kalian jual kategori lain, misalkan ada di telur cair misalkan, beda lagi kategorinya, nambah lagi kayak gitu. Jadi tergantung bisnis usaha kalian kayak gimana, harus diperhatikan dulu. Nah, kalian harus tahu dulu nih kelasnya kelas apa aja gitu, dan butuh berapa kelas sih kalian, butuh berapa kategori merek sih gitu, seperti itu. Nah, biar lebih paham lagi kita langsung cek cara daftar merek gimana. Ini Kebun Desain juga baru daftar merek sekarang ya, jadi ini langsung lah ya, biar kalian langsung juga tahu gitu gimana cara pendaftaran merek. Nah, yang pertama kalian bisa download ke situs dgip.go.id yang saya tandain biru ini. Nah, kemudian kalian ke panduan. Panduan dulu. Ke unduhan. Nah, ke unduhan ada panduan permohonan. Nah, kalian klik. Nah, di sini ada PDF cara permohonan merek gitu. Nah, kalian download dulu yang paling ini nih, yang paling kanan. Panduan permohonan merek. Kalian download dulu. Nah, ini adalah PDF-nya ya. Ini adalah PDF-nya setelah dibuka hasil download tadi, panduannya gimana. Nah, kita coba scroll dulu aja ke bawah. Nah, ini adalah panduannya. Yang pertama, kalian harus buka dulu simpaki.dgip.go.id, ada di PDF-nya ya. Tinggal diklik aja itu. Bisa diklik. Oke, diklik. Nah, dia langsung ngisi formulir untuk mendapatkan pembayaran tadi gitu. Kita coba isi dulu formulirnya ya. Nah, yang pertama ada jenis pelayanan. Jenis pelayanan ini pilih merek, kategorinya merek. Nah, merek. Terus pilih permohonan pendaftaran yang diajukan oleh. Nah, pilih. Terus usaha mikro dan usaha kecil pilih juga. Terus pilih secara elektronik online. Oke, jumlah kelas yang dipilih. Nah, setelah kalian hasil hasil research atau hasil meneliti yang tadi, kategorinya tuh kalian butuh kategori berapa kategori gitu. Kalau cuman butuh 1, ya udah ketikkan 1. Kalau misalkan kalian produknya banyak, terus bisnisnya meluas gitu ya, jual mesin juga, atau terus jual hewan juga, jual tumbuhan juga, itu butuh banyak kategori, dan itu jumlah kelas yang diisinya tuh nggak bisa 1, itu harus banyak sesuai dengan jumlah kategorinya gitu. Jadi semakin banyak kategorinya, semakin umum bisnisnya, maka semakin mahal kalian daftar mereknya. Nah, karena Kebun Desain kita mau daftar 1 kategori aja, jadi jumlah kelasnya diisi 1, terus kasih nama pemohon. Ini identitas biasa ya. Nah, udah diisi semua. Kemudian muncul harga di bawah nih. Total membayar ke Bank BNI dengan pemesanan nomor pembayaran sebesar 500.000. Nah, ini ada totalnya. Ini tergantung kelasnya. Misalkan saya ketik jumlah kelasnya 2, misalkan kalian jual meja terus jual baju gitu, itu kan kategori yang berbeda ya. Di rumpun yang berbeda berarti isi 2 misalkan. Nah, ininya berubah jadi 1 juta gitu. Kalau misalkan kalian isi 3, ya tinggal dikalikan 500.000 aja. Itu untuk UMKM. Kalau untuk umum itu beda lagi harganya. Jangan lupa dicentang bagian bawah ini. Kemudian langsung ke proses. Nah, ini adalah surat pengantar untuk pembayaran ya. Untuk pembayaran di download dulu. Oke, setelah melalui proses tadi, kita akan dapat
PDF ini ya, PDF ada nomor pembayaran, nama pemohon, kayak gitu identitas, terus expire-nya tanggal berapa sih surat ini. Nah, surat ini tuh pengantar untuk nanti kita ke Bank BNI untuk melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya itu nggak bisa langsung kita bayar di sini nih pakai m-banking, nggak bisa. Jadi harus kita ke bank dulu menyatakan bahwa diri kita mendaftarkan merek kayak gitu. Oke, yuk kita ikutin ke Bank BNI. Oke guys, kita udah nyampe di kantor BNI Karawang dan kita mau bayar pendaftaran merek ya. Jangan lupa dibawa hasil print out PDF yang kita udah daftarin kemarin. Bawa di print ya. Kita langsung aja ke teller yuk. Ikutin. Oke guys, kita udah dapet nomor antrian 201 ya, langsung ke teller aja. Kita lagi nunggu antrian. Ya, mau pembayaran merek ya, pendaftaran merek Pak. Udah. Ini udah semua ya? Udah ini udah. Ini udah. Makasih, Mbak. Oke, kita udah melakukan pembayaran pendaftaran merek. Ini buktinya. Kita lanjut kembali ke studio buat melanjutkan tutorial pendaftaran mereknya. Ikutin terus. Oke, melanjutkan proses pendaftaran merek ya. Tadi kan kita udah ke bank, udah bayar, terus sekarang kita mau lanjut nih untuk mendaftarkan merek kita gitu. Karena dari tahap pertama terus sampai pembayaran kita belum pernah submit nama mereknya. Nah, submit merek itu ada di tahap yang sekarang ini. Oke, kita langsung aja ke situs dgip.go.id. Nah, dibuka. Terus di ini ada tulisan permohonan. Langsung klik yang merek. Nah, nanti di sini ada formulir untuk login ya. Kalau misalkan belum login, kalian daftar dulu. Daftarnya ada di pojok kanan atas yang ini, daftar. Contoh kita klik daftar. Nah, di sini ada banyak ini ya, ada banyak formulir mulai dari nama, email, terus nomor KTP juga masuk gitu. Termasuk nomor handphone, kewarganegaraan segala macam. Terus di sini ada jenis pemohon. Nah, jenis pemohonnya bisa dipilih ya sesuai dengan usaha kalian. Contoh misalkan kalian daftar sendiri bisa pakai yang perorangan atau yang UMKM ini gitu. Karena Kebun Desain udah login nih, udah daftar, kita langsung login aja nih gitu. Oke, kita login dulu. Nah, ini adalah halaman awalnya. Langsung kita klik permohonan online yang ada di sebelah kiri atas nih. Klik permohonan online. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan permohonan merek kita yang ingin kita daftarkan gitu. Kita langsung isi aja. Oke, selanjutnya kalau udah di halaman ini kita langsung klik tombol tambah di sini ya. Ada tambah. Nah, nanti ada muncul pop-up pesan kayak gini nih, konfirmasi apakah Anda sudah mempunyai kode billing. Nah, tadi udah bayar atau belum nih si kodenya itu. Kalau udah, klik sudah. Oke. Nah, langsung dari sini kita ngisi formulir lagi ya. Seperti biasa kita langsung isi aja. Nah, ini diminta masukin kode ini ya, kode yang udah kita nomor pembayarannya. Nanti kalau udah dimasukin, dia langsung tercek apakah sudah bayar atau belum. Jadi kita nggak bisa curang ya. Kalau misalkan belum bayar, kalian ngisi-ngisi itu tetap terdeteksi. Jadi tetap harus bayar. Nah, kalau udah bayar, kalau udah cek ini langsung klik simpan. Nah, di sini seperti biasa kita isi data lagi sesuai dengan data yang ada ya. Isi dulu ya.
Oke, kalau udah diisi langsung simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada kuasa ya. Kalau misalkan kalian pakai konsultan, daftarnya di tahap ketiga ini, nanti si konsultannya akan mengisi identitas dari si konsultannya. Kalau misalkan daftar sendiri, terus jenis pemohonnya tadi UMK atau misalkan UKM ya, ini nggak bisa diisi ya, otomatis gitu. Jadi tenang aja, kalian nggak akan salah isi gitu. Karena ini nggak bisa diklik ya. Tahap 3 ini khusus untuk kuasa atau menggunakan jasa orang lain untuk daftar merek gitu. Lanjut ke tahap keempat, itu prioritas. Oke, di tahap keempat ini ada namanya prioritas ya. Nah, prioritas ini mungkin nggak ada penjelasan di panduannya, tapi di situ dijelaskan mana tadi panduannya. Nah, dia ada formulir pengisian tanggal, terus kantor atau merek, terus ada nomor prioritasnya. Nah, karena kita daftar sendiri dan nggak ada nomor prioritasnya, menurut PD panduan ini kita langsung bisa lanjut ke tahap berikutnya, ke nomor 5 yaitu merek ya. Berarti ini tahap 4 kita simpan dan lanjutkan. Nah, yang merek ini kita langsung isi aja sesuai dengan formulir yang ada. Kita isi dulu. Oke, di tahap kelima kalian harus mengisi informasi tentang merek kalian. Yang pertama itu tipe mereknya nih. Nih, kalian ada beberapa kategori ya. Pertama ada merek kata, misalkan merek kalian tuh kata aja. Misalkan contoh Janji Jiwa, atau misalkan apa ya, kayak Nokia, mungkin Canon, itu kan kata aja ya. Atau Samsung nih, contoh Samsung, dia cuman kata, nggak ada icon, nggak ada gambar apapun. Nah, terus ada lagi merek kata dan lukisan. Nah, contohnya nih Kebun Desain, ada teks Kebun Desain, terus ada icon yang bulatnya yang hijau nih. Nah, atau misalkan ada KFC, ada McD segala macam ya. Terus ada yang ikonnya doang. Contoh yang ikonnya doang tuh Apple ya. Apple udah nggak pakai yang ininya, dia selalu pakai ikonnya aja di setiap mereknya gitu. Nah, terus ada juga yang 3 dimensi, ada merek hologram, ada merek suara. Contoh kalian ingin mendaftarkan suara tertentu misalkan sebagai merek kalian, itu bisa. Nah, setelah itu kalian harus pilih logo kalian nih, harus sesuai dengan kategori yang tadi. Misalkan merek kata, ya berarti logonya harus kata doang gitu. Nah, disinilah pentingnya desain. Nah, kalian harus wajib udah punya logo nih kalau mau daftar merek ya. Jadi usahakan kalian bikin logo dulu. Kalau bisa bikinnya ke Kebun Desain gitu. Ada promo-promo tertentu, nanti dibantuin daftar-daftar kayak gininya segala macam ya. Kalau ada kesulitan nanti dibantuin. Khusus untuk yang order logo ke Kebun Desain gitu. Nah, pilih logonya apa, terus mereknya namanya apa, terus deskripsikan si logonya nih. Contoh nih, bukan filosofi ya deskripsi labelnya itu, tapi apa objeknya gitu. Contoh yang ini lingkaran, Kebun Desain ada lingkaran, terus ada bentuk daun, terus ada huruf K. Nah, seperti ini ya. Kemudian warnanya pakai warna apa aja, terus kalian pakai istilah bahasa Inggris gak, atau bahasa asing, atau istilah apa gitu yang ada terjemahannya. Nah, itu wajib juga diisi, ada terjemahannya. Misalkan desain berarti desain atau rancangan, seperti itu. Terus ada pengucapan yang berbeda nggak, nih harus diisi juga kayak gitu. Terus yang ini khusus untuk 3 dimensi, hologram dan suara, yang ini ya. Kalau misalkan kalian hanya submit logo aja, merek logo aja, merek biasa, itu yang ini nggak perlu diisi. Langsung aja simpan dan lanjutkan. Oke, kalau udah keisi semua, langsung aja simpan dan lanjutkan. Nah, muncul pop up nih. Kita juga baru tahu nih. Ada tulisan, merek tidak bertentangan dengan ideologi negara. Nah, merek tidak merupakan nama umum atau lambang milik umum. Tidak. Merek tidak menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, foto atau nama badan hukum milik orang lain. Nah, jadi usahakan namanya itu tidak mirip sama merek orang lain gitu. Gak boleh ya. Terus merek tidak menyerupai nama, singkatan bendera. Nah, bendera enggak. Merek ini tidak menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara. Tidak. Merek ini tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Nah, enggak juga. Merek ini tidak merupakan nama tanaman yang dilindungi. Tidak juga ya. Oke, kalau misalkan udah semuanya tidak, langsung setuju. Nah, buat teman-teman nih yang bikin logo, kalau ke Kebun Desain pasti kita
usahakan logonya ini masuk kriteria ini gitu. Kita nggak sembarangan bikin gitu. Tidak melanggar lambang negara atau cap resmi pemerintah segala macam gitu. Usahakan kita benar-benar merek kalian sendiri gitu. Kalau misalkan semua udah masuk kategori, langsung aja klik tombol submit. Oke. Nah, selanjutnya kita ada di step yang keenam, itu kita pilih kelas kita, kategori bisnisnya seperti apa gitu. Seperti yang udah dijelaskan di awal-awal video ya. Pertama, kita sekarang pilih tombol tambah dulu. Nah, terus pilih kelasnya. Kalau desain grafis kelas 42 ya. Kalian bisa cek nomor kelas berapa aja itu di halaman. Kalian klik aja di Google kelas merek gitu ya. Nanti muncul yang pertama itu skm.dgip.go.id. Nah, diklik. Nanti kalian ketik produk kalian. Misalkan kalian jualan telur, tulis aja telur nih. Contoh misalkan Kebun Desain, studio desain grafis, kita klik desain grafis, kita tulis desain grafis terus pilih go. Nanti muncul dia kelas apa aja. Nah, muncul kan kelas 42 gitu. Berarti kita pilih yang di pendaftaran tadi kelas 42. Kemudian kita isi formulirnya sesuai dengan keterangan di sini. Nah, kalian pilih kelasnya sesuai tadi yang udah ditulis ya. Terus kalian ketik nih, kalian itu bidangnya apa, kayak ditulis lagi gitu. Nanti klik cari, nanti akan muncul poin-poin yang bisa kalian checklist gitu ya. Nih, contoh di sini ada desain grafis, dipilih, terus ada ilustrasi grafis, brosur iklan. Nah, setelah itu kalian pilih nih checklist ini, poin-poin yang sesuai dengan bisnis kalian. Kalau udah di checklist, langsung aja klik yang biru ini, pilih. Nah, kalau udah dipilih, langsung ke simpan dan lanjutkan. Belum bisa ya? Nih, belum bisa. Coba beri tanda cek. Nah, jangan lupa di checklist dulu bagian ini ya. Di sini ada tulisan beri tanda checklist pada persetujuan jenis barang jasa, kemudian klik tombol simpan lanjut untuk menyimpan. Oke, udah di checklist. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, di sini kayak tadi ya. Jadi untuk jenis pemohon UKM wajib melampirkan dokumen surat nih yang menyatakan bahwa kalian itu UMKM. Nah, kalian bisa daftar di video sebelumnya, bisa cek itu cara daftar perizinan UMK atau UMKM. Nah, dari situ nanti suratnya dipakai nih untuk pendaftaran merek ini gitu. Jadi berurutan ya, kalian harus bikin suratnya itu dulu, di izin UMK dulu, baru nanti daftar merek sini. Tambah. Oke, di tahap yang ketujuh itu kita submit lampiran ya, atau berkas-berkas pendukung. Ini ada klik tambah. Nah, di sini ada pertama ya prioritas nggak ada, dokumen pendukung yang tadi, yang surat perizinan. Terus ada juga tanda tangan digital. Kalian harus upload tanda tangan digital berupa JPG, jadi tulis di kertas, kemudian nanti di scan si tanda tangannya, lalu nanti diupload di sini. Terus ada surat pernyataan UMKM. Nah, bentuknya kayak gini ya. Surat pernyataan ini bisa di-download sendiri di sini. Caranya diklik tambah, klik tambah.
Nah, nanti ada di sini nih. Klik di sini untuk download contoh surat keterangan. Nih, diklik aja gitu. Nanti akan keluar muncul ini, kalian isi, kemudian kasih materai juga, tanda tangan, terus di-scan kembali, kemudian di-upload ke sini gitu. Nah, kalau udah baru kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini adalah rangkuman yang tadi kita isi. Dicek lagi ya. Dicek lagi dicek lagi, nanti kalau udah selesai tinggal klik tombol yang biru ini. Nah, dicek dulu ke bawah, nanti kalau udah klik tombol selesai. Nah, ada pernyataan dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar dan tidak ada pemalsuan dokumen. Langsung ketik iya, klik ya. Tulang weh. Terjadi error ya. Internetnya mungkin. Nah, kalau udah submit, kalian login lagi, terus di sini ada nih transaksi atau misalkan merek yang kalian submit di sini. Nah, di sini terus ada ini ada tombol ya, tanda terima di bagian pojok bawah kanan. Diklik aja tanda terimanya. Ini sebagai bukti kalau kita udah daftar gitu. Nah, ini formulir permohonan pendaftaran online di Indonesia kayak gini. Ada tanda tangannya, ada capnya nih, udah selesai ya. Ada tanda terimanya. Terus ada lampiran yang kita submit juga. Terus ini ada surat pernyataan apa nih, klik aja. Nah, ini surat pernyataan permohonan pendaftaran merek seperti ini. Nah, tanda kalau kalian udah submit atau belum itu bisa dilihat di kalian login di permohonan online. Terus lihat di sini nih, ada di sini kan ada udah biru dua-duanya nih, ada tanda terima, ada surat pernyataan. Nah, kalau belum submit itu masih tulisan draft warna kuning ya. Kalau udah kayak gini berarti kalian udah submit kayak gitu, dan dokumennya juga seperti ini. Ada pengajuan mereknya, terus ada pengajuan logonya juga seperti itu. Oke, itu aja untuk submit tutorial submit pendaftaran merek gitu. Nah, buat teman-teman yang bikin bisnis dan pengen punya merek juga, nah kalian order logonya ke Kebun Desain nih. Nanti kita bantuin secara langsung. Kalau misalkan cara daftar mereknya gimana, bisa konsultasi langsung ke Kebun Desain gitu. Oke, itu aja, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.